Baik, perkenalkan nama saya Bayu Valentinondolu. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Nah, kita harus mengetahui pengertian dari pasar monopoli. Monopoli itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti satu dan polein yang berarti menjual. Nah, sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai satu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia yaitu seperti Pertamina. Adapun ciri-ciri pasar monopoli secara umum, yang pertama itu tidak mempunyai barang pengganti. Nah, barang monopoli biasanya hanya dihasilkan oleh perusahaan tersebut dan tidak ada barang distribusi atau barang pengganti yang ada di dalam pasar. Nah, yang berikut itu adalah kekuatan penentuan harga sangat kuat. Nah, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price center dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Nah, yang berikut itu adalah promosi iklan kurang. Hal ini karena perusahaan monopoli adalah perusahaan satu-satunya di dalam industri, sehingga dari itu ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walaupun bagaimana perusahaan monopolis sering membuat iklan. Iklan tersebut itu bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Nah, yang berikut itu adalah tidak ada kemungkinan pendatang baru masuk industri. Nah, kepemilikan barang monopoli dan undang-undang pemberi izin sebagai produsen tunggal membatasi pendatang baru untuk masuk industri pasar monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perubahan mempunyai kekuasaan monopoli. Nah, yang berikut itu adalah produknya unik. Pasar monopoli memiliki barang yang unik yang dapat dihasilkan barang lain, sehingga dengan kata lain tidak ada barang yang tidak ada barang pengganti yang sempurna dalam pasar tersebut. Yang berikut itu adalah saya akan menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Nah, yang pertama itu adalah adanya pengusaha bahan mentah atau sumber daya tertentu. Nah, di sini satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. Misalnya itu seperti pembangkit listrik negara atau yang sering kita sebut dengan PLN. Mengapa? Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan dan pengelolaannya hanya dapat ditangani oleh pemerintah. Nah, faktor yang kedua itu adalah adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Nah, di sini maksudnya itu adalah satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya untuk satu periode, maka ia dapat mempunyai kedudukan monopoli. Nah, yang berikut itu adalah adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Nah, satu penemuan produsen menemukan cara-cara produksi baru untuk menghasilkan produk jenis baru, kemudian diminta hak paten pada pemerintah. Dalam hal ini, produsen mendapatkan monopoli untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, misalnya itu seperti Bapak Thomas Alva Edison. Nah, Bapak Thomas Alva Edison ini, ia adalah penemu dari
bola lampu pijar. Nah, kemudian hak paten ingin diberikan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai masa berlaku tertentu. Selama jangka waktu tersebut, maka tidak ada orang lain yang dapat memproduksi barang yang sama. Mengapa? Karena ketika ada yang memproduksi barang yang sama, maka akan dituntut ke pengadilan. Nah, faktor yang berikut itu adalah adanya izin atau lisensi. Nah, hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Nah, misalnya itu seperti monopoli yang dipegang oleh PT Astra Internasional, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Nah, faktor yang berikut itu adalah adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah. Misalnya karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai pemaksimuman keuntungan dalam pasar monopoli. Sifat umum dari permintaan barang-barang yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dalam pasar monopoli, laba maksimum tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Nah, yang berikut itu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi monopoli dan deskripsi harga. Nah, ada beberapa yang harus dipenuhi agar kebijakan diskriminasi dapat dilaksanakan. Di antaranya yang pertama itu adalah jika monopolis mampu memisah-misahkan pasar. Yang kedua itu adalah elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga harus berada di antara kedua pasar supaya diskriminasi harga tersebut menguntungkan. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai keburukan dari pasar monopoli. Nah, keburukan dari pasar monopoli itu yang pertama adalah bisa memunculkan kekuasaan ekonomi. Yang kedua itu para konsumen dalam sistem monopoli ini dipaksa harus lemah dan menerima produk apapun dari produsen. Nah, yang ketiga itu adalah perbedaan dalam setiap pengambilan pendapat. Nah, yang keempat itu tidak ada persaingan, dan kelima itu kesejahteraan konsumen berkurang. Pasar monopoli. Nah, yang pertama itu perusahaan di dalamnya akan menghindari produk-produk tiruan atau bisa disebut dengan menghindari barang-barang tiruan. Nah, yang kedua itu adalah akan menimbulkan skala ekonomi yang dapat menurunkan biaya produksi. Nah, yang ketiga itu adalah adanya dorongan untuk menggunakan teknologi yang canggih dan terbaru. Nah, yang berikut itu adalah adanya dorongan untuk menciptakan hal baru untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, baik, ini sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.